Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang hubungan gizi dengan kesehatan reproduksi. Kelompok rentan gizi adalah suatu kelompok di dalam masyarakat yang paling mudah menderita gangguan kesehatan atau rentan karena kekurangan gizi. Pada kelompok-kelompok umur tersebut berada pada suatu siklus pertumbuhan dan perkembangan yang memerlukan zat-zat gizi dalam jumlah yang lebih besar dari kelompok umur yang lain. Kelompok-kelompok rentan gizi ini terdiri dari kelompok yang pertama ada bayi usia 0 sampai 1 tahun. Kelompok kedua ada balita usia 1 sampai 5 tahun. Kelompok ketiga ada anak sekolah usia 6 sampai 12. Dan kelompok yang keempat ada remaja usia 13 sampai 20 tahun. Kelompok yang kelima ada ibu menyusui dan ibu hamil. Dan yang terakhir ada kelompok usia lanjut. Selanjutnya ada peranan gizi dalam kesehatan reproduksi. Reproduksi manusia membutuhkan zat gizi yang cukup. Asupan zat gizi harus diperhatikan agar mencapai kematangan seksual. Gizi seimbang akan menentukan kesehatan organ reproduksi. Dan berikut diuraikan beberapa zat gizi yang berperan dalam kesehatan reproduksi. Yang pertama ada karbohidrat. Ketika premenstruasi, tidak jarang remaja mengalami penurunan atau penekanan nafsu makan akibat hormon estrogen. Ada yang berpendapat bahwa karbohidrat merupakan sumber peningkat asupan energi selama fase luteal. Sedangkan yang lain berpendapat bahwa konsumsi soft drink yang mengandung gula cenderung meningkat selama fase luteal. Dengan demikian, maka selama fase luteal terjadi peningkatan asupan makanan atau energi. Akan tetapi remaja cenderung mengkonsumsi fast food yang kurang akan zat-zat gizi yang secara tidak langsung akan menyebabkan tubuh kekurangan zat gizi makro dan mikro. Apabila keadaan tersebut berlangsung terus-menerus, maka akan mempengaruhi fungsi organ tubuh dan terganggunya fungsi reproduksi, seperti gangguan menstruasi. Selanjutnya ada protein. Arginin adalah asam amino yang berfungsi memperkuat daya tahan hidup sperma dan mencegah kemandulan. Kedelai dan hasil olahan seperti tempe dan tahu merupakan sumber pitastrogen. Tahu yang terbuat dari kacang kedelai mengandung banyak isoflavon dan mengkonsumsi tahu membantu merangsang produksi hormon estrogen selama menstruasi sehingga mengurangi peradangan serta kram menstruasi. Selanjutnya ada lemak. Karena lemak memegang peranan penting sebagai sumber asam lemak esensial yang diperlukan untuk pertumbuhan sebagai pengangkut vitamin larut lemak. Tubuh seorang wanita harus mempunyai simpanan lemak dalam bentuk jaringan adipos sebagai persiapan menyusui. Karena menstruasi wanita tidak akan teratur jika simpanan lemak 20% dari total berat. Asam lemak esensial seperti asam lemak omega 3 dibutuhkan tubuh sekitar 3% dari energi total. Wanita dengan asupan asam lemak omega 3 yang rendah akan cenderung mengalami nyeri haid atau dysmenorrhea. Studi menunjukkan bahwa mengkonsumsi asam lemak omega 3 dalam makanan sehari-hari akan mengurangi nyeri haid. Selanjutnya ada vitamin. Kekurangan zat gizi mikro, vitamin dan mineral mendorong kelebihan prostaglandin yang dapat memfasilitasi terjadinya dysmenorrhea. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kejadian infeksi selama kehamilan meningkat pada ibu dengan defisiensi vitamin A, zat besi dan seng termasuk infeksi pada saluran reproduksi. Selanjutnya ada vitamin C. Vitamin C berfungsi sebagai meningkatkan kesuburan, memperkuat sistem imun, dan membantu penyerapan zat besi. Buah-buahan yang mengandung vitamin C seperti stroberi, kiwi, avokat, jambu, dan jeruk, mangga, serta sayuran hijau kaya akan vitamin C yang dapat meningkatkan jumlah sperma dan mobilitasnya. Berikut adalah contoh sperm alert diet dari Dr. Dawson di University of Texas yang menonjolkan khasiat vitamin C dalam mempengaruhi kualitas sperma, yaitu 1,5 buah paprika merah setara dengan 212 mg, 2 cangkir brokoli segar yang direbus setara dengan 196 mg, 3 buah kiwi setara dengan 222 mg, 3 buah jeruk setara dengan 210 mg, dan 2,5 cangkir stroberi setara dengan 210 mg. Selanjutnya ada asam folat. Asam folat dibutuhkan tubuh untuk pembentukan DNA dan RNA. Defisiensi asam folat mengakibatkan kelainan kongenital seperti neural tube defect atau NTD. Folat yang diberikan sebelum terjadinya kehamilan dikaitkan dengan penurunan resiko terjadinya kelainan kongenital atau NTD
Dan hasil penelitian menunjukkan bahwa pemberian suplemen asam pada masa prekonsepsi atau sebelum dan sesaat setelah terjadinya konsepsi dapat menurunkan resiko NTD sebesar 70%. Sumber asam folat berasal dari sayuran berwarna hijau tua, kol, dan keluarga kol. Buah-buahan seperti stroberi, biji-bijian, daging, susu, dan sereal yang difosifikasi. Asparagus juga memiliki kandungan asam folat yang cukup tinggi. Selanjutnya ada zat besi. Zat besi penting untuk transportasi darah dan oksigen di dalam tubuh. Suatu studi menunjukkan bahwa 40% wanita yang mengalami masalah ovulasi menjadi subur setelah menambah konsumsi zat besi. Karena zat besi penting untuk pembentukan sel-sel darah merah. Kecukupan zat besi untuk remaja dan dewasa adalah 13-26 mg per hari. Anemia defisiensi besi diakibatkan oleh rendahnya asupan besi makanan, terutama besi heme, yang terjadi secara kronis. Pola makan masyarakat Indonesia pada umumnya mengandung sumber besi heme atau hewani yang rendah dan tinggi sumber besi non-heme atau nabati. Selanjutnya ada kalsium. Kalsium merupakan zat gizi mikro yang memiliki peran dalam mengurangi dysmenorrhea. Penelitian mengenai suplemen kalsium yang dilakukan di Metropolitan Hospital di New York, Amerika Serikat, menunjukkan bahwa 75% penderita PMS berkurang sakitnya. Pembekakan dan rasa sakit pada payudara berkurang, dan begitupun pada sakit kepala dan kejang perut. Hasil penelitian pada remaja wanita di SMA 8 Denpasar juga menunjukkan bahwa sebagian besar, 95%, remaja yang mengalami dysmenorrhea berat ternyata tingkat konsumsi kalsiumnya kurang. Dengan demikian, maka semakin rendah konsumsi kalsium, semakin berat dysmenorrhea yang dialami. Pada waktu otot berkontraksi, kalsium berperan dalam interaksi protein di dalam otot, yaitu aktin dan miosin. Bila kalsium dalam darah kurang, maka otot tidak bisa mengendur sesuai kontraksi. Selanjutnya ada vitamin B6. Vitamin B6 dapat meningkatkan kesuburan wanita, dan sumber vitamin B6 pada makanan yaitu ikan, ayam, telur, pisang, dan juga wortel. Dan yang terakhir ada vitamin B12. Vitamin B12 diperlukan untuk pembentukan sel darah merah, dan selain itu vitamin B12 dapat menambah dan meningkatkan kualitas sperma. Sumber makanan meliputi hati, daging merah, ikan, telur, dan juga susu. Kesimpulannya, yang penting dilakukan untuk meningkatkan kesuburan adalah mengkonsumsi makanan yang bergizi seimbang. Dengan beraneka ragam makanan, fertilitas pada masa prakonsepsi dapat ditingkatkan dengan memilih makanan yang khusus pendukung fertilitas. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyebutan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.